Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Senang sekali kembali kita bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, tentu kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami hari ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberkati segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas itu, kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu dan kami sekalian, agar firman Tuhan dapat menjadi dasar kekuatan kami di dalam beraktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tertulis di dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Demikianlah ayat renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan, menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Bahkan kita semua yang hadir pada saat ini tentu saja pernah merasakannya. Apalagi orang yang kita tunggu-tunggu itu tidak kunjung datang pada waktu yang cukup lama. Mungkin saja kita bosan, atau meninggalkannya, atau beralih, atau tidak lagi mau menantikan kedatangannya. Saudaraku yang terkasih, ini tidak berlaku kepada seorang tokoh yang bernama Simeon. Siapakah Simeon? Dia adalah seorang laki-laki yang tinggal di Yerusalem, yang hidup di dalam kesalehan, takut akan Tuhan, dan tetap setia melakukan peribadatan kepada Allah di sinagoge. Saudaraku, salah satu harapan yang paling besar bagi Simeon adalah bertemu dengan Mesias yang akan memberikan pembebasan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu. Karena kita tahu pada saat itu bangsa Israel berada di dalam penjajahan Romawi. Di dalam renungan kita tidak diceritakan sudah berapa lama Simeon menanti-nantikan kehadiran seorang Mesias. Tetapi saudaraku yang terkasih, dia telah memiliki janji ikatan kepada Tuhan yang mengatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Mesias itu. Inilah yang menjadi kekuatan, inilah yang menjadi sukacita Simeon, sehingga dia setiap hari menanti-nantikan kehadiran seorang Mesias itu. Ketika Simeon melihat Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria, dia langsung menggendong Yesus dan mengatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia langsung bisa merasakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Mungkin kita bertanya, mengapa Simeon langsung mengenal dan mengetahui bahwa bayi Yesus itu adalah Mesias, adalah juru selamat manusia, juru selamat di tengah-tengah bangsa Israel. Karena tentunya pengenalan akan Yesus itu bukan karena kemampuan akal dan pikiran manusia. Tentu di sana ada campur tangan Roh Kudus yang menggerakkan hati dan pikiran Simeon untuk mengidentifikasi bahwa bayi Yesus itu adalah merupakan Mesias dan juru selamat manusia. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita juga tahu bahwa Simeon itu adalah seorang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketakutan akan Tuhan, dan hidup dalam pengharapan kepada kedatangan Mesias. Dan itu yang membangun spiritualitas, yang menggerakkan hati dan pikiran Simeon, sehingga dia bisa mengenal Kristus, mengenal Yesus yang masih bayi itu. Saudaraku, apa yang menjadi perenungan kita hari ini? Tentu saja kita harus meneladani sosok Simeon yang begitu rindu untuk bertemu dengan Mesias dan melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun rasa bosan
di dalam menanti-nantikan perjumpaan dengan Mesias. Dan pada saatnya ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengenali bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias. Saudaraku, kita juga hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi kita harus tetap menantikannya dengan sabar, dengan penuh pengharapan, sambil melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada setiap orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, ketika nanti saatnya tiba, kita akan disempurnakan, kita akan bersuka cita karena kita akan mendapatkan warisan kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan bagi kita sekalian. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Engkau mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kesalehan, di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kami tetap melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan ketika saatnya tiba nanti, kami akan penuh dengan sukacita karena kami yakin kedatangan Kristus itu akan memberikan kesempurnaan, keselamatan bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau bersyafaat kepada saudara-saudara kami, khususnya GBKP Runggun Klender. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih melayani di tengah-tengah GBKP Klender, pendeta, pertua, diaken, dan emeritus beserta keluarga mereka, sehingga tetap dapat melakukan semua aktivitas pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau mendoakan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GBKP Klender. Engkau yang memberkati, menambahkan kesehatan, menambahkan rezeki, menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui keberadaan GBKP Klender, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apabila ada jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan. Apabila ada yang sedang berduka, Engkau yang memberikan penghiburan. Bahkan ketika ada yang sedang mengalami pergumulan, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kepada anak-anak Tuhan yang mengikuti sapaan teduh pagi ini juga, Engkau berkati mereka di dalam segala aktivitas, di dalam segala pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami mau berdoa agar Engkau berkati sapaan teduh pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan, mendatangkan berkat, sukacita bagi setiap orang yang mengikutinya. Di atas semua itu ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Shalom.